Bab 4917, semakin berkurang. Setelah petugas itu mengambil token tersebut, matanya terbelalak dan dia bertanya dengan heran, dari mana kamu mendapatkan token ini? Nada bicara pria itu agak kasar, yang langsung membuat Dev sangat tidak senang. Kenapa kamu harus peduli bagaimana aku bisa sampai di sini? Katakan saja padaku apakah kamu bisa menukarnya dengan uang. Dev berkata dengan dingin. Kalau begitu, tunggu sebentar. Setelah berkata demikian, lelaki itu memberikan token itu kepada Dev, lalu bergegas berjalan ke belakang. Tak lama kemudian, keluarlah seorang lelaki setengah baya berjubah abu-abu. Setelah melihat Dev dan dua orang lainnya, dia tersenyum dan berkata, saya penjaga toko di sini. Silakan masuk, kalian bertiga. Melihat pemilik toko itu cukup sopan, Dev dan dua orang lainnya mengikutinya masuk. Tetapi siapa sangka bahwa begitu dia masuk ke dalam ruangan, Dev menyadari bahwa lingkaran sihir langsung aktif di sekitar ruangan. Dev mengerutkan kening dan segera menangkap pemilik toko itu. Mengaktifkan lingkaran sihir secara tiba-tiba jelas bukan hal baik. Namun sosok pemilik toko itu menghilang dalam sekejap, lalu muncul di belakang Dev dan yang lainnya. Humazi dan Xiurui juga bereaksi. Mereka berdua berbalik dan menyerang penjaga toko. Penjaga toko menekan dengan telapak tangannya, dan seluruh ruangan tiba-tiba dipenuhi tekanan. Dev, Humazi dan yang lainnya merasa seolah-olah ada ribuan gunung menekan mereka dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Apa yang akan kamu lakukan? Dev bertanya kepada penjaga toko. Izinkan saya bertanya, dari mana token ini berasal? Penjaga toko itu bertanya dengan suara tegas, tidak lagi sopan seperti sebelumnya. Seseorang memberikannya padaku, kata Dev. Siapa yang mengirimnya? Penjaga toko itu terus bertanya. Niuli, tampaknya dia adalah putri dari kota badak ini. Dev menjawab. Mendengar nama Niuli, pemilik toko melambaikan tangannya dengan ringan, dan tekanan di ruangan itu langsung menghilang. Berapa harga yang Anda rencanakan untuk menggadaikan token ini? Tanya penjaga toko. 10.000 koin abadi. Dev berkata setelah berpikir sejenak. Karena pemilik toko menghilangkan tekanan dan melunakkan sikapnya setelah mendengar nama Niuli, tampaknya gelar putri Niuli sangat berguna. Jangan coba-coba menipuku. Kalau kau mau sebanyak itu, aku akan memberikannya padamu. Humazi berkata sambil dengan lembut menarik ujung pakaian Dev. Xiurui juga merasa bahwa tawaran Dev agak terlalu tinggi dan pihak lain pasti tidak akan memberikannya kepadanya. Kau tahu, dua wanita hanya berharga 500 koin peri. Berapa banyak wanita yang dapat Anda beli dengan 10.000 koin peri? Tidak banyak, kata penjaga toko tanpa ragu sedikit pun, lalu melemparkan sebuah tas penyimpanan kepada Dev. Dev juga tercengang, menatap tas penyimpanan di tangannya dengan rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka pihak lain akan memberikannya begitu mudah. Mengetahui bahwa token kecil ini sangat berharga, dia meminta lebih. Sial, butuh lebih sedikit. Dev sangat menyesalinya saat ini, tetapi tidak ada gunanya menyesalinya. Batas waktunya adalah 10 hari. Jika tidak ada yang datang untuk menebusnya dalam waktu 10 hari, barang itu akan menjadi milik paviliun Tianbao kami. Kata penjaga toko. Tidak masalah. Dev mengangguk, lalu pergi bersama Humazi dan Xiurui. Melihat betapa bahagianya Dev dan yang lainnya, mulut pemilik toko sedikit melengkung. Bos, orang-orang ini tidak akan menebus token ini, kan? Petugas itu bertanya pada pemilik toko. Tidak, mereka tidak tahu nilai token ini, kalau tidak, mereka tidak akan menggadaikannya. Token milik sang putri sebenarnya diberikan kepada orang yang baru saja diantar ke sini melalui jalan itu. Itu cukup menarik. Mata penjaga toko itu menyipit sedikit, dengan kebingungan di matanya. Kemudian penjaga toko mengeluarkan sebuah kotak kayu yang terlihat sangat halus dan meletakkan token itu di dalamnya. Lalu dia mengeluarkan setetes darah dan meneteskannya ke kotak kayu. Seluruh kotak kayu itu seketika memancarkan cahaya merah aneh. Ketika Dev dan teman-temannya berjalan keluar dari paviliun Tianbao, pria besar itu masih menunggu di luar. Ketika dia melihat Dev keluar, dia buru-buru bertanya, apakah kamu sudah menukar koin abadi? Bab 4918, jangan takut. Jika aku menukarnya, itu hanya 1.000 koin abadi. Lihatlah betapa cemasnya dirimu. Aku punya banyak koin abadi. Humazi menyambar tas penyimpanan dari tangan Dev, lalu mengeluarkan 1.000 koin peri untuk pria besar itu. Melihat ke arah 1.000 koin peri dan kemudian ke tas penyimpanan Humazi, pria besar itu terkejut. Pada saat yang sama, ada keserakahan di mata pria besar itu, tetapi itu hanya berkelebat sesaat. Baiklah, sekarang uangnya sudah dibayarkan, ikut aku untuk menjemputnya. Setelah pria besar itu selesai berbicara, dia membawa Dev dan yang lainnya kembali ke panggung. Pria besar itu membuka kurungan besi dan menggendong kedua wanita itu keluar. Kalian boleh membawa mereka pergi, tapi ingat untuk menempelkan segel tahanan pada mereka. Kalau tidak, mereka adalah manusia dan tidak akan bisa bergerak di kota ini. Sedangkan untuk manusia-manusia ini, mereka hanya bisa menjadi budak. Tidak apa-apa jika mereka ingin melampiaskan amarah mereka, tetapi mereka tidak bisa punya anak. Itu akan menodai garis keturunan binatang kita. Pria besar itu memberi instruksi kepada Dev dan dua orang lainnya. Jangan khawatir, dia milikku sekarang.
Setelah Humazi selesai berbicara, dia tidak sabar untuk pergi bersama kedua wanita itu. Melihat ekspresi Humazi yang tidak sabar, Dev hanya bisa tersenyum tak berdaya. Setelah Dev dan yang lainnya pergi, seorang pria bermata biru berjalan mendekati pria besar itu. Pria besar, apakah mereka benar-benar menghabiskan 1000 koin abadi? Pria bermata biru itu bertanya. Ya, pria besar itu mengangguk, tetapi mereka memiliki lebih dari 1000 koin abadi di dalamnya. Saya rasa setidaknya ada 10.000 di dalam tas penyimpanan itu. 10.000, pria bermata biru itu berseru kaget, sepertinya kita akan menjadi kaya. Kota ini dalam keadaan siaga tinggi akhir-akhir ini, jadi mungkin sulit untuk mengambil tindakan. Ada tim tempur yang berpatroli di setiap jalan. Dan ku dengar kota Feihu telah mengirim banyak mata-mata, menunggu kesempatan untuk membunuh penguasa kota. Tidaklah bijaksana bagi kita untuk mengambil tindakan sekarang. Meskipun orang itu tinggi besar, dia tidak bodoh. Kesempatan itu langka dan tidak akan pernah datang lagi. Jika kita berhasil kali ini, kita akan langsung meninggalkan Rhino City. Dengan begitu banyak koin abadi, kita bisa bebas dan mudah pergi kemana saja. Pria bermata biru itu membujuk pria besar itu. Setelah ragu sejenak, lelaki besar itu mengangguk dan berkata, baiklah, ayo kita lebih cepat. Setelah berkata demikian, mereka berdua pun menghilang seketika. Dev dan yang lainnya tidak tahu bahwa kepura-puraan Humazi dan memamerkan begitu banyak koin peri telah membawa mereka ke dalam masalah. Humazi membawa kedua wanita itu ke tempat terpencil. Ada nafsu di matanya dan dia terus menjilati bibirnya. Melihat ekspresi Humazi, kedua wanita itu gemetar dan berkata dengan tubuh gemetar, jangan bunuh kami, tolong, jangan bunuh kami. Asalkan kau tidak membunuh kami, kau boleh membiarkan kami melakukan apa saja, apa saja. Kedua wanita itu berlutut sambil menangis. Jangan takut, kami tidak akan membunuhmu. Dev melangkah maju, membantu kedua wanita itu berdiri dan berkata, kami sebenarnya juga manusia, jangan takut. Mendengar perkataan Dev, kedua wanita itu jelas terkejut, karena mereka tidak merasakan nafas ras manusia dari Dev dan 3 orang lainnya. Kalian berdua berasal dari mana? Si Urwi bertanya. Lagi pula, melihat kedua wanita itu, mereka hanya berada di negeri dongeng, dan mereka pasti dibawa ke sini melalui jalan raya. Kami adalah kultivator dari alam Wuxu. Kami diteleportasi ke tempat ini hanya karena bimbingan Dao Agung. Aku tidak tahu kalau surga itu kejam. Aku tertangkap begitu aku sampai di sini. Kedua wanita itu menangis. Awalnya, mereka dianggap yang terbaik di dunia mereka sendiri, dan mungkin merupakan tipe ratu yang dapat menutupi langit dengan satu tangan. Lagi pula, mereka yang dapat dibimbing oleh Dao besar pastilah mereka yang memiliki bakat baik. Tetapi mereka tidak dapat membayangkan bahwa di dunia mereka sendiri, makhluk yang sekuat itu akan menjadi tawanan di surga. Perasaan hampa ini sungguh tak tertahankan. Namun, setiap kultivator pergi ke surga luar dan berbicara tentang keindahan surga, tetapi tidak seorang pun pernah menyebutkan kekejaman surga. Bab 4919, tolong bersikap lembut demi aku ha. Kalian juga kultivator dari alam Wuxu. Si Urwi terkejut, lalu dia berkata dengan gembira, saya juga dari alam Wuxu. Apakah kamu juga seorang kultivator dari alam Wuxu? Kedua wanita itu juga terkejut dan bertanya, siapa namamu? Lagi pula, tidak banyak orang di dunia yang dapat dibimbing oleh Tao, dan Anda dapat mengetahuinya hanya dengan menyebutkan nama mereka. Nama saya Si Urwi, kata Si Urwi. Senior Siu, kedua wanita itu terkejut lagi. Bukankah kamu dibimbing oleh Dao Agung ratusan tahun yang lalu? Selalu ada legenda tentangmu di dunia Wuxu. Kami semua bersaudara menjadikanmu sebagai panutan. Mengapa kamu masih di sini setelah bertahun-tahun? Ketika Si Urwi mendengar ini, dia langsung merasa malu. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia langsung dijebloskan ke penjara begitu dia dibawa ke sini. Lagi pula, saya sendiri adalah seorang idola. Rekan kultivatorku punya misi di sini. Dia telah menjadi penengah konflik antara 3 suku, jadi dia tidak pernah pergi selama bertahun-tahun. Dev melihat ekspresi malu Si Urwi dan bergegas membantunya. Dev juga tidak menyangka bahwa Si Urwi masih menjadi sosok yang sangat kuat di dunia Wuxu dan bahkan telah menjadi legenda. Senior Siu sungguh hebat. Kedua wanita itu memandang Si Urwi dengan kagum. Baiklah, berhenti bicara di sini dan cari tempat tinggal dulu, kata Dev. Lagi pula, kedua wanita itu hanya mengenakan pakaian dalam dan berdiri di jalan, yang mana bukanlah hal yang tidak senonoh. Tidak jauh di depan, ada sebuah penginapan tempat kami tinggal. Salah satu wanita itu berkata. Bagaimana kamu tahu? Humazi bertanya dengan rasa ingin tahu. Wanita itu tersipu malu dan menundukkan kepalanya, lalu berkata, kami tertangkap dan tinggal di toko itu untuk melayani orang besar itu. Setelah dia cukup bersenang-senang, dia berencana untuk menjual kami. Melihat kedua wanita itu, saya merasa sedikit kasihan. Yang satu awalnya adalah ratu, namun kini ia telah menjadi mainan. Ayo kita pergi dan menginap di hotel, desak Humazi, tampak tidak sabar. Rekan Taois Dev, terima kasih banyak atas apa yang Anda lakukan tadi. Dalam perjalanan menuju penginapan, Si Urwi menatap Dev dengan rasa terima kasih dan berkata, itu bukan apa-apa. Ingat,
saat Anda berada di luar sana, Anda memberi diri Anda sebuah identitas. Lagi pula, tidak seorang pun mengetahuinya. Kamu tidak tahu bagaimana cara membanggakan diri. Dev tersenyum tipis. Rombongan tiba di penginapan, pemilik penginapan hanya melihat-lihat lalu menyiapkan kamar untuk Dev dan rombongan. Dev sekarang kaya, jadi dia tinggal di kamar mewah. Setiap ruangan memiliki formasi untuk membantu dalam kultivasi. Setelah menata kamar-kamar, Humasi tidak sabar untuk pergi ke dua kamar wanita. Guru Hu. Melihat ini, si Urwi memanggil Humasi. Ada apa? Kamu mau berbagi satu? Humasi bertanya. Tidak, tidak. Si Urwi menggelengkan kepalanya. Tuan Hu, kedua wanita ini berasal dari dunia yang sama denganku. Tolong tunjukkan padaku sedikit ketulusan dan bersikaplah lembut. Sial, sekuat apapun aku, bisakah aku menipu pria besar itu? Humasi terdiam beberapa saat, lalu berjalan memasuki ruangan. Si Urwi memikirkannya dan itu masuk akal. Jika dua wanita bisa melayani pria besar, maka melayani Humasi akan mudah bagi mereka. Tak lama kemudian, terdengar teriakan-teriakan dari kamar kedua wanita itu. Dev kesal setelah mendengar ini, jadi dia langsung pergi ke menara penekan setan untuk berlatih. Rhino City, rumah Tuan Kota. Di sebuah istana yang sangat tinggi, penguasa kota, Sang Godfly, tengah duduk di singgasana naga yang tinggi dengan ekspresi serius. Di bawah ada dua baris pemimpin puncak Rhino City, masing-masing dari mereka dengan wajah cemberut. Tetua Agung, apakah mata-mata dari kota harimau terbang sudah tertangkap? Sang penguasa kota, si Godfly, bertanya. Tuan Kota, saya telah meningkatkan patroli pasukan tempur, dan seluruh istana Tuan Kota telah diperkuat. Tidak seorang pun diizinkan masuk tanpa tanda. Kata Tetua Agung tergesa-gesa. Kota harimau terbang ini telah berulang kali mencoba menduduki kota kita. Ini keterlaluan. Cepat atau lambat aku akan menghancurkan mereka. Si lalat menggertakkan giginya dan memukul meja di depannya dengan keras. Meja itu langsung berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Bab 4920, anak itu dipukuli halaman depan. Matikan lampu untuk melindungi mata Anda ukuran font, besar, sedang, kecil. Isi bab sebelumnya halaman berikutnya. Apakah kalian sudah menemukan sang putri dan pangeran? Kemana kedua anak ini pergi? Si lalat mengambil nafas dalam-dalam, mengatur suasana hatinya, lalu bertanya. Tuan Kota, menurut laporan dari gerbang kota, sang putri dan pangeran telah kembali, dan mereka berdua keluar kota untuk bermain. Kata sang tetua agung. Bajingan, beraninya kau keluar dan bermain di saat kritis seperti ini. Jika kau tertangkap oleh orang-orang kota Flying Tiger, bukankah kita akan berada dalam posisi pasif? Aku akan memberi pelajaran pada kedua orang bodoh ini. Si lalat Godfly berkata demikian, lalu berdiri dan pergi. Saat ini, Niuli dan Niu Ben ada di ruangan itu. Niuli memarahi saudaranya yang tidak patuh, kalian, ketika ayah datang, aku pasti akan memberimu pelajaran. Kau bersikeras kabur. Kau pasti membuat ayahmu marah. Kakak, ayah mau memukulku, kamu harus melindungiku. Niu Ben juga sedikit takut. Namun baru saja ia selesai bicara, lalat pengganggu itu menyerbu masuk, menyambar tanduk di dahi Niu Ben, dan memukul pantatnya. Niu Ben dipukuli begitu keras hingga ia menangis memanggil orang tuanya. Untungnya, Niuli menghentikannya. Ingat, jika kau meninggalkan kota ini, aku akan mematahkan kakimu. Kata si lalat dengan marah. Wah, kakakku juga keluar, kenapa kamu tidak memukulnya? Niu Ben menangis sangat sedih. Kamu masih berani mengatakan akan memukulku. Niuli melangkah maju dan memukul Niu Ben lagi. Niu Ben menangis semakin sedih. Dia dipukuli 2 kali berturut-turut, jadi bagaimana mungkin dia tidak menangis? Kalian berdua, kalian bahkan tidak bisa meninggalkan rumah besar ini. Banyak mata-mata dari kota Feilong yang telah menyelinap ke kota ini baru-baru ini. Jauhi orang asing di masa mendatang. Kata si lalat pengganggu. Ayah, kami bertemu seseorang di luar kota. Kakakku. Niu Ben ingin mengatakan bahwa dia bertemu seseorang dan Niuli memberinya token. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Niuli menendangnya dan memotong perkataan Niu Ben. Niuli, apa yang baru saja dikatakan saudaramu? Tanya si lalat. Kami bertemu beberapa biksu dari bimbingan Dao Agung di luar kota, dan saya menghajar mereka. Niuli berkata cepat. Tidak apa-apa bagimu untuk melawan para pendeta yang baru saja dibawa ke sini, tetapi jangan memprovokasi yang lain. Kamu masih perlu melatih kemampuanmu. Si lalat Godfly berkata demikian, lalu berbalik dan pergi. Melihat ayahnya pergi, Niuli meraih Niu Ben dan mulai memukuli dan menendangnya lagi. Orang ini hampir memberitahu dia dan membuat dirinya dalam masalah. Tentu saja Niuli tidak akan melepaskannya begitu saja. Setelah mengalahkan Niu Ben, Niuli berpikir bahwa dia mungkin tidak akan bisa meninggalkan mansion Tuan Kota untuk sementara waktu, jadi dia ingin menghubungi Dev untuk melihat di mana Dev dan yang lainnya berada, agar tidak disalahpahami oleh Dev dan berpikir bahwa dia telah gagal memenuhi tugasnya sebagai tuan rumah yang baik. Tetapi Niuli mencoba segala cara namun tidak dapat menghubungi Dev sama sekali, dan tidak dapat mengetahui lokasi Dev. Bagaimana ini bisa terjadi?
Ini seharusnya tidak terjadi. Wajah Niuli penuh dengan kebingungan. Dia tidak tahu kalau Dev sudah menggadaikan token itu sejak lama, dan token itu disegel, jadi Niuli tidak bisa menemukannya. Di dalam penginapan, Hu masih berjuang. Saya harus mengatakan, orang ini sangat kuat. Saya juga harus mengatakan bahwa kedua wanita itu sama kuatnya. Saya rasa tidak ada seorang pun yang mau menyerah, jadi pertarungan terus berlanjut. Dev keluar dari menara penekan setan dan menyaksikan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa di dalam menara penekan setan, rasanya waktu sudah lama berlalu, tapi di luar, hanya beberapa jam saja berlalu. Jika tidak ada lagi sumber daya, Dev tidak akan keluar. Menara penindas iblis memang hebat, tapi dari mana kita mendapatkan sumber dayanya? Apa yang paling dikhawatirkan Dev sekarang adalah sumber daya untuk berkultivasi. Mendengarkan suara-suara yang datang dari kamar sebelah, Dev merasa sedikit kepanasan, jadi dia keluar kamar dan berencana untuk berjalan-jalan. Begitu aku keluar, aku melihat si Urwi berdiri di luar pintu, tampak sedikit cemas. Rekan kultivator, ada apa? Dev bertanya. Oh, tidak apa-apa. Aku hanya khawatir kedua adik perempuanku tidak akan mampu menahan serangan Tuan Hu. Si Urwi berkata. Bab 4921, Kekuatan Dihormati. Jangan khawatir, yang ada hanya sapi yang kelelahan, bukan ladang yang membusuk. Ikutlah denganku jalan-jalan. Dev menepuk bahu si Urwi, lalu keduanya berjalan keluar. Namun begitu aku keluar dari penginapan, aku berpapasan dengan lelaki besar dan lelaki bermata biru itu. Ketika lelaki besar itu melihat Dev, dia sedikit terkejut, lalu buru-buru menyapanya, teman kecil, sungguh kebetulan. Kebetulan sekali. Dev mengangguk, dan tanpa banyak bicara, dia membawa si Urwi ke jalan. Pria besar itu menatap pria bermata biru, lalu mengikutinya dengan tenang. Tepat ketika kedua orang itu hendak menyerang Dev dan si Urwi, mereka melihat sekelompok berbaju besi hitam datang ke arah mereka. Totalnya ada lebih dari 10 orang, dan setiap prajurit memancarkan aura yang sangat kuat. Melihat hal ini, Dev dan si Urwi segera bersembunyi, takut kalau mereka akan menghalangi jalan. Salah satu prajurit yang diambil secara acak dan dilemparkan ke dunia alam bawah akan menjadi ahli di antara para ahli. Melihat hal itu, si pria besar dan bermata biru langsung mengurungkan niatnya untuk mengambil tindakan. Mereka adalah prajurit dari Rhino City dan mereka sangat kuat. Terlebih lagi, orang-orang ini semuanya membawa aura pembunuh. Untuk memiliki aura seperti itu, aku bertanya-tanya berapa banyak pertarungan yang telah mereka alami dan berapa banyak orang yang telah mereka bunuh. Sial, ini sangat menakutkan, para prajurit ini sangat hebat. Si Urwi menatap prajurit yang berjalan mendekat, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Itu wajar saja, ini surga. Jika kita mencapai alam yang lebih tinggi di surga, bahkan para penjaga di gerbang mungkin adalah makhluk abadi emas. Dev tersenyum sedikit. Benar juga, aku juga tokoh legendaris di dunia Wuxu, tapi di sini, aku hanya penjaga gerbang. Si Urwi tersenyum canggung. Jangan berkecil hati. Selama kita melakukannya secara perlahan, keadaan pasti akan membaik. Dev menepuk bahu si Urwi. Dev juga sama. Dia sekarang seperti seorang kaisar di alam surga, yang dapat berbuat apa saja sesuai keinginannya. Tetapi ketika mereka sampai di sini, mereka masih sangat berhati-hati dan akan bersembunyi ketika melihat sekelompok tentara. Saat malam tiba, api besar berkobar di sekitar Rhino City, menerangi seluruh kota seterang siang hari. Jalanan ramai dengan orang, dan terasa seperti kehidupan pasar. Di sebuah lapangan besar, ada panggung setinggi 100 meter, yang di atasnya dua pria sedang bertarung. Ada kerumunan orang di sekitar, bersorak terus-menerus, dan tim tentara menjaga ketertiban. Dev dapat mengetahui sekilas bahwa panggung ini pasti dibuat secara resmi dan tidak mungkin merupakan arena yang dibangun secara pribadi. Dev mengikuti si Urwi dan masuk tanpa menyadari pria besar dan pria bermata biru yang mengikutinya. Kakak, ini buat apa? Setelah Dev masuk, dia menemukan seorang pria parubaya dan bertanya. Pria parubaya itu melirik Dev dan berkata, apakah kamu baru saja dibawa ke sini oleh Dao besar? Ya. Dev mengangguk berulang kali. Ini adalah sebuah kompetisi. Jika kamu memenangkan pertandingan, kamu bisa mendapatkan 50 sen. Hanya ada 10 pertandingan dalam sehari. Jika seseorang dapat memainkan ke-10 pertandingan tersebut tanpa kalah, dia bisa mendapatkan hadiah 1000 koin abadi. Dan akan ada kesempatan untuk memasuki mansion Tuan Kota dan bergabung dengan tim tempur Tuan Kota. Pria parubaya itu menjelaskan. Apa-apaan ini? Pukulan dan tendangan, seperti perkelahian antar anak-anak. Si Urwi tidak dapat menahan tawa ketika dia melihat dua orang berkelahi di peron. Apa yang kau tahu? Ini adalah kompetisi yang paling jantan. Kau hanya diperbolehkan menggunakan kekuatan tubuhmu. Kau tidak diperbolehkan menggunakan keterampilan atau auramu. Kami, para bismen, menghargai kekuatan. Yang kami perebutkan adalah siapa yang memiliki kekuatan lebih besar dan siapa yang memiliki tubuh lebih kuat. Pria parubaya itu menatap si Urwi dengan ketidakpuasan dan berkata. Ketika si Urwi mendengar ini, dia tersenyum canggung. Lagi pula, dia bukanlah seorang bisman dan tidak mengerti hal-hal ini.
Akan tetapi, para bisman memuja kekuatan, dan masing-masing dari mereka mengambil peran yang sangat kuat sebagai contoh.